Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang serius, teruntuk untuk teman-teman yang jalin hubungan dan ingin menikah. Apalagi teman-teman yang mungkin segera akan tunangan atau segera akan menikah. Baik teman-teman yang lagi membangun kedekatan ataupun yang sedang berpacaran. Apa yang coba saya bagikan ini mengenai pertanyaan, ini hal yang sangat penting. Sehingga teman-teman bisa memutuskan apakah yakin betul-betul ingin menikah dengan dia, atau sebaiknya tunda dulu, atau sebaiknya jangan. Itu penting. Karena bicara tentang pernikahan itu bicara tentang hal yang serius, tidak main-main, melibatkan seluruh keluarga dan mempertaruhkan nama baik, bahkan nama baik keluarga. Jadi jangan sembarangan menikah, jangan sembarangan. Untuk itu pastikan dulu, setelah engkau sudah memastikan baru melangkah menikah. 5 pertanyaan sebelum menikah. Ini wajib kamu tanyakan dan wajib kamu cek jawaban dia seperti apa. Dan jawaban dia seperti apa akan sangat menentukan responmu seperti apa. Lanjut apa tidak ke pernikahan. Ini serius. Jangan asal nikah kalau kamu belum tahu bagaimana jawaban dia terhadap 5 pertanyaan ini. Ini sangat penting. Nah, pertanyaan pertama, apa itu pernikahan? Berapa banyak orang tidak mengerti apa makna pernikahan? Pernikahan itu bukan cuma mempersatukan 2 orang yang tentunya beda jenis kelamin. Bukan cuma itu. Bicara tentang pernikahan itu bicara tentang rencana Tuhan. Ini sudah bicara tentang melibatkan Tuhan. Jadi waktu kita menikah, pernikahan itu bicara tentang manusia dengan Tuhan. Bicara tentang sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi ini sudah melibatkan Tuhan sebenarnya. Jadi apa itu pernikahan? Pernikahan adalah menyatukan 2 orang yang berbeda jenis kelamin, perempuan dengan wanita. Menyatukan 2 orang menjadi suami istri di hadapan Tuhan, untuk rencana dan visi Tuhan tergenapi di dunia ini lewat suami istri. Itu mesti ditahu dulu. Jadi setelah kita tahu itu, kita nggak main-main, kita serius. Jadi kita menikah bukan cuma main-main, bukan cuma senang-senang, bukan cuma cinta-cintaan, tapi ada rencana Tuhan yang harus kita genapi lewat pernikahan itu. Itu yang pertama. Nah, kalau dia nggak tahu menjawab itu dan dia jawab sembarangan, mikir-mikir deh. Karena cara pandang, bagaimana menilai itu sangat menentukan betapa kokohnya apa tidak rumah tangga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan sebelum menikah. Yang kedua adalah tanyakan ke dia. Terlebih ya cewek ke cowok, cowok pun ke cewek boleh. Tanyakan ke dia apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi dan tujuan dari pernikahan. Karena kalau tidak ada visi, tidak ada tujuan daripada pernikahan itu, ya sekedar let it flow, let it flow, let it flow, mengalir saja, maka pernikahan itu tidak akan kemana-mana. Dia stuck di situ. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Bahkan berpotensi mengalami kejenuhan dan kebosanan. Sebab tidak ada visi di dalamnya. Untuk itu teman-teman, penting sekali untuk mengetahui apa visi dia, apa misi dia, dan apa tujuan dari pernikahan ini sebenarnya. Karena kalau jelas visinya, maka pernikahan itu akan berjalan kepada hal yang besar, kepada hal yang dahsyat, kepada hal yang memberkati banyak orang, kepada hal yang
mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mesti jelas. Tanyakan apa menjadi visi misi, apa menjadi tujuan daripada pernikahan. Kalau dia tidak bisa menjawab, kalau dia menggampangkan jawabannya, kamu sebaiknya mikir-mikir. Karena pernikahan itu sebuah tanggung jawab. Dan kalau kamu juga tipe udahlah, yang penting menikah, ya nanti di pernikahan kamu akan menemukan banyak masalah karena tidak punya visi dan tidak punya tujuan. Dan masalah itu bisa menggoncangkan hubungan rumah tangga itu dengan dahsyat. So, perhatikan baik itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan penting sebelum menikah. Maka yang ketiga adalah, apa pandangan dia atau apa pandanganmu tentang hak, tentang peran, dan tentang kewajiban baik suami ataupun istri. Berapa banyak orang menikah tapi tidak tahu kewajibannya sebagai suami apa? Berapa banyak orang menikah tapi tidak tahu apa kewajibannya sebagai istri? Jadi berantakan. Seringkali istri mengambil peran suami, suami mengambil peran istri. Akibatnya jadi berantakan. Harusnya suami jadi imam, istrinya jadi imam. Harusnya suami jadi kepala rumah tangga, jadi istrinya kepala rumah tangga. Jadinya kacau, berantakan. Untuk itu tanyakan baik-baik. Renungkan baik-baik. Apa pandangan kalian tentang hak, peran, dan kewajiban suami dan istri? Suami itu imam. Suami itu kepala rumah tangga. Suami itu pemimpin. Ini mesti berfungsi. Kalau ini tidak berfungsi, ini akan jadi masalah. Sedangkan istri itu dua, menjadi pendamping dan menjadi penolong. Nah, kalau yang dua ini tidak berfungsi, tidak mendampingi dan tidak menolong, ini akan muncul masalah yang serius. Untuk itu, tanyakan apa hak, kewajiban, dan apa peran suami dan istri. Nah, kalau ini diketahui sejak awal, maka pernikahan itu menjadi menyenangkan. Sejujurnya ini juga yang saya lakukan dengan pasangan saya. Kami bercerita peran suami begini. Suami mesti punya visi. Suami mesti bertanggung jawab. Suami mesti jadi teladan. Suami jadi pemimpin. Suami tahu kemana akan pergi arahnya. Kemana mau dibawa ini pernikahan. Jadi begitu menceritakan itu, pasangan saya ngerti. Oh, kemana saya akan pergi. Kemana pernikahan ini akan pergi. Dia tahu. Karena apa? Sudah dibicarakan semua. Dan dia juga menjelaskan apa peran dia, apa kewajiban dia sebagai istri. Sehingga setelah menikah, kami ingat dan kami terikat dengan hak, terikat dengan peran, terikat dengan kewajiban. Sehingga tidak perlu lagi diminta-minta, disuruh-suruh. Sudah sadar karena udah terikat dengan hak, peran, dan kewajiban itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaan sebelum menikah. Ini hal yang sangat penting. Berapa banyak perceraian terjadi karena yang keempat ini. Yang keempat adalah bagaimana tentang pengelolaan keuangan. Karena keuangan kalau nggak serius, ini akan jadi masalah. Ini menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Untuk itu pentingnya pengelolaan uang yang benar. Pentingnya pengelolaan uang yang benar. Seorang pria akan diuji ketika dia punya uang. Seorang wanita akan diuji ketika dia tidak punya uang. Nah, itu penting banget. Jadi, uang mesti dikelola dengan baik. Siapa yang mengelola dan bagaimana cara mengelolanya. Sehingga itu tidak jadi masalah di kemudian hari. Dan yang terakhir, pertanyaan sebelum menikah. Yang kelima adalah, tanyakan ke dia. Bagaimana dan sejauh apa peran orang tua atau orang ketiga di dalam rumah tangga. Sejujurnya ini jadi masalah besar. Dan ini seringkali menjadi momok yang menakutkan. Ketika orang tua atau orang ketiga masuk dalam rumah tangga. Dan mereka menentukan untuk mengambil keputusan.
Saya banyak ketemuin dan saya banyak lihat di depan mata saya bagaimana orang tua yang menentukan keputusan di dalam rumah tangga anaknya, akibatnya cerai. Apalagi orang tuanya, orang tua yang arogan, yang egois, itu bahaya sekali. Jadi penting sekali membicarakan sebatas mana, sejauh apa peran orang tua atau orang ketiga di dalam keluarga. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya ini akan membantu teman-teman untuk kemudian mengambil keputusan apakah lanjut menikah atau bicarakan lagi dulu. Oke? Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.